Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading untuk bulan September. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan September ini ya. Ini adalah Six House, ini adalah rumah kamu ya, rumah ke-6 sustainability. Lalu ada Venus beloved. Venus itu pertama gini. Venus itu berbicara nggak cuma tentang cinta, tapi juga berhubungan dengan energi kreatif, energi keberlimpahan, apa yang kamu value di hidup kamu. Jadi kayak mungkin orang berpikir konsep Venus itu hanya hubungan romantis, tapi enggak, itu banyak aspeknya Venus. Jadi tema-tema yang aku sebutkan tadi itu signifikan buat kamu di bulan September ini ya. Lalu sustainability, Six House itu apa yang kamu lakukan setiap hari gitu, rutinitas kamu dari kamu bangun sampai kamu tidur lagi, apakah itu berkontribusi untuk goals jangka panjang kamu. Kayak apakah kamu sudah mengembangkan melakukan rutinitas yang produktif gitu. Atau ada sesuatu nih tentang orang-orang di sekitar kamu yang kamu temuin dalam pekerjaan kamu, dalam keseharian kamu. Bisa juga ini berbicara tentang anak-anak atau hewan peliharaan kamu ya. Ini suatu tema yang kamu perlu perhatikan di bulan September. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Ya, dia mau keluar. Knight of Wands. Empress. Siapa ya? Kalau nggak salah, Scorpio deh. Apa kamu terhubung sama Scorpio? Apa kamu punya Scorpio di natal chart kamu? Kayak kartu yang membuka reading kamu dan kartu yang menutup di sini, ini posisinya sama kalau nggak salah sama Scorpio ya. Coba deh kamu cek. Kalau kamu merasa terhubung dengan Scorpio atau kamu punya Scorpio di natal chart kamu. Nah, yang tadi temanya Venus dan rumah ke-6, lalu di sini tema besar kamu adalah Knight of Wands gitu. Knight of Wands ini adalah tema on fire, bersemangat, kayak ada sesuatu yang memanggil, yang membuat kamu bersemangat lagi, inspirasi, atau ini kartu yang berbicara juga tentang petualangan ya. Petualangan dalam artian melakukan sesuatu yang memanggil di hati kamu, atau bisa jadi kamu pergi ke suatu tempat, terus kamu merasakan pengalaman tertentu, bertemu dengan orang-orang yang berbeda, atau ada hal-hal baru yang kamu temuin dalam hidup kamu dan itu bikin kamu semangat ya untuk melakukannya. Blessing-nya adalah sebuah kebenaran, sebuah fakta, sebuah hal yang terlihat yang tadinya tidak terlihat gitu. Karena Ace of Swords itu adalah clarity ya, kejernihan, keluar dari kegelapan, keluar dari kabut-kabut. Atau Ace of Swords ini bisa juga berbicara tentang komunikasi ya. Komunikasi yang signifikan buat kamu dalam artian yang positif karena posisinya ada di blessing kamu. Dan sebagian lagi ini berhubungan dengan mungkin ada sesuatu yang kamu tinggalkan atau sesuatu yang kamu putuskan dari hidup kamu, kamu keluarkan dari hidup kamu, dan itu kayak membawa energi yang baru gitu di hidup kamu gitu ya, karena posisinya ada di blessing kamu. Yang jadi tantangan ini sangat menarik ya. Yang jadi tantangan adalah the Fool. The Fool ini ketika jadi tantangan pertama, perhatikan antara spontanitas atau impulsivitas. Hidup itu kadang-kadang butuh spontan ya, sama kayak energi Knight of Wands. Ini energi yang spontan, tapi perhatikan juga di mana kita impulsif, dan kadang ketika kita impulsif itu ada hal-hal yang mungkin efeknya tuh besar gitu ya, ketika kita impulsif gitu. Kalau misalnya impulsif gitu, misalnya malam-malam mau bakso, terus kamu cari nih keluar rumah sampai ketemu bakso gitu ya. Nah itu kan impulsif yang sebenarnya resikonya tidak besar. Kalau impulsif yang resikonya besar gitu, misalnya kamu kenal sama orang tertentu, terus kamu tahu dia itu misalnya udah punya pasangan, tapi kamu impulsif, kamu lanjutin, itu kan resikonya besar ya, baik untuk diri kamu maupun untuk orang ini. Hal seperti itu. Ini ketika the Fool jadi tantangan. Lalu yang berikutnya, the Fool jadi tantangan, ini bisa jadi kayak mungkin ada rasa takut, rasa segan untuk memasuki chapter baru. Mungkin kamu berpikir, aku bisa nggak ya? Kayak ketika kita masuk pekerjaan baru, atau misalnya kamu baru lulus terus kamu masuk pekerjaan baru, kan ada rasa, aku bisa nggak ya? Aku mampu nggak ya? Hal semacam itu gitu. Ketika itu menjadi tantangan. Tapi untuk hal seperti itu sebenarnya mulai aja dulu, walaupun kita takut, walaupun kita ada rasa cemasnya gitu, tapi seiring berjalannya waktu kamu perlahan-lahan akan adaptif gitu ya. Ketika kamu masuk ke chapter baru kehidupan, wajar ada rasa-rasa cemas, ada rasa-rasa bertanya, aku bisa nggak melakukan hal ini? Tapi itu tadi, jangan biarkan pikiran-pikiran kamu yang kritikal itu menghentikan kamu untuk terus melangkah ya. Ini the Fool jadi tantangan, dan
itu tadi, kadang ada hal-hal yang perlu kita tinggalkan atau kita lepaskan ketika kita masuk chapter baru kehidupan kita. Kita bisa jadi kita udah sadar, bisa jadi kita nggak sadar, dan itu yang menimbulkan resistansi ya untuk kita tidak melepaskan hal-hal tertentu. Wajar sih manusia itu suka bertahan di zona yang familiar gitu. Tapi sebagai elemen yang cukup adaptif gitu, aku tahu kamu bisa gitu, walaupun kadang-kadang ada proses sebelum kamu benar-benar bisa untuk masuk ke sebuah zona yang baru dan melepaskan apapun yang kamu perlu lepaskan. Sesuatu yang perlu kamu perhatikan, King of Pentacles. Kenapa ya aku mendapatkan vibe bahwa King of Pentacles ini adalah sosok seseorang ya. Sosok seseorang bisa laki-laki, bisa perempuan, dia abundant, dia punya karir yang bagus, dia punya keuangan yang bagus, dia orangnya reliable. Mungkin ada sosok seperti ini di sekitar kamu, bisa laki-laki, bisa perempuan. Dan aku mendapatkan konteks hubungan romantis sih. Ya, kalau kamu sudah bersuami atau beristri, bisa jadi ini highlightnya adalah tentang progresi karir orang ini. Atau kalau kamu single, ini orang yang mau datang di hidup kamu ya. Tema besarnya yang aku tangkap dengan sosok King of Pentacles ini, ada hubungan romantis di sini, ada hubungan yang akan berprogres dengan sosok ini. Lalu untuk sebagian lainnya ini berbicara tentang progresi kamu ya, untuk sampai di titik kamu jadi King of Pentacles. Lagi-lagi aku tekankan gak masalah laki-laki atau perempuan. Ini lebih kepada gini, kamu membangun skill kamu, membangun karir kamu yang mungkin pada awalnya kamu kayak punya pertanyaan ke diri kamu, aku bisa gak ya? Tapi seiring berjalannya waktu dengan kamu konsistensi ya, dengan kamu konsistensi, lalu kamu gak berhenti ketika ada tantangan, lalu kamu belajar untuk melepaskan apapun yang kamu perlu lepaskan, kamu membangun skill kamu membangun abundance kamu, stabilitas kamu. Dan aku selalu bilang ya, King of Pentacles ini adalah tangan Midas gitu. Kamu tuh punya potensi ya, skill kamu itu luar biasa. Jangan biarkan, karena salah satu kecenderungannya Virgo itu adalah dia suka sangat kritikal gitu sama dirinya gitu ya. Mungkin ada yang bilang enggak, aku nggak kayak gitu, tapi sebagian lagi ada Virgo-Virgo yang seperti itu gitu, yang sangat kritikal sama dirinya. Dan reading kamu ditutup dengan sangat manis ya. Temanya tuh bumi banget, banyak energi buminya, banyak energi pekerjaan, karirnya. Dan Empress ini berbicara pertama keberlimpahan, berbicara tentang keindahan, kenyamanan, glow up juga bisa ya. Jadi kayak proses yang kamu lewatin itu membawa kamu glow up di dalam dan di luar ya. Dan lihat nih, Empress itu kan kartunya Taurus ya. Taurus itu planetnya Venus nih, lihat. Dan juga yang tadi aku tekankan, Venus itu berbicara juga tentang value gitu. Tapi value, sesuatu yang ada di realita kamu itu mencerminkan apa yang kamu value di dalam diri kamu gitu. Jadi apakah kamu sudah bisa memvalue diri kamu ya? Atau bahkan kamu punya problem dengan kamu memvalue diri kamu di bawah value kamu yang sesungguhnya. Karena itu tadi ada kecenderungan untuk kamu sangat kritikal sama diri kamu ya. Dengan Empress ini, karena Empress ini adalah salah satu kartu yang berbicara tentang self love, menyayangi diri kamu, memvalue diri kamu. Lalu selain itu Empress juga berbicara tentang melahirkan anak, atau melahirkan sebuah karya, melahirkan sebuah pemikiran, melahirkan hal-hal baru dalam, bisa berhubungan dengan bidang pekerjaan atau bisa berhubungan dengan misalnya ide-ide kreatif kamu. Knight of Cup. Ini orang berjiwa muda sih. Berjiwa muda. Jadi mungkin itu yang menimbulkan apa ya, kayak kamu berpikir ini orang bisa diajak serius gak ya? Kok dia terlihat tidak dewasa gitu. Berjiwa muda itu bukan berarti selalu kekanak-kanakan gitu ya. Jangan biarkan, maksudnya don't judge a book by its cover ya. Mungkin kamu baru melihat satu sisinya dia gitu, sedangkan dia punya banyak sisi sebagai manusia. Jangan biarkan kayak hal pertama yang kamu lihat tentang dirinya itu tidak memberikan kamu dan dia juga kesempatan untuk melihat sisi dirinya yang lain ya. Karena Knight sama Page ini menggambarkan orang yang muda, bisa jadi umurnya memang signifikan, tapi jangan biarkan hal itu yang jadi judgement yang pertama gitu loh. Knight of Swords, keluar dari kegelapan, keluar dari kegelisahan, keluar dari kabut-kabut di pikiran ya. Posisinya ada di blessing kamu. Ace of Swords dikonfirmasi dengan Knight of Swords ya. Lalu bisa juga kalau kamu
sebagian dari kamu kayak punya isu dengan kesehatan mental tertentu, kayak kamu berprogres dengan kondisi itu ya. Kayak kamu lebih baik, kamu sudah bisa menghandle misalnya kamu punya kegelisahan, kamu punya problem-problem tertentu. Kamu udah di fase yang lebih baik dan lebih tenang. Nih, the full dikonfirmasi dengan Knight of Pentacles, pelan-pelan aja gitu ya. Segala sesuatu butuh proses gitu ya. Walaupun ada rasa-rasa takut, rasa cemas, rasa kamu gak yakin sama diri kamu, nanti seiring berjalannya waktu juga kamu bisa sendiri. Kamu mampu, kamu itu adaptif loh. Kamu termasuk elemen yang fleksibel gitu dengan berbagai macam kondisi kehidupan. Three of Cups. Bisa jadi ini awalnya kamu berteman dengan orang ini atau dikenalin dengan teman kamu. Kamu bisa ketemu orang ini. Dan juga Three of Cups itu mengindikasikan momen menyenangkan, momen perayaan yang mau datang di hidup kamu. Kebersamaan yang menyenangkan bersama orang-orang terdekat. Empress-nya dikonfirmasi, lihat. Udahlah ini kayak aku gak perlu. Lihat Empress-nya berada di tempat yang sama ya. Lihat Empress-nya berada di tempat yang sama. Jadi sejauh ini apapun yang tadi aku sudah sampaikan sudah on point. Kita tutup dengan satu deck lagi. Wow, indah banget sih ini bulan September buat kamu ya. Karena gini, Empress-nya udah muncul 2 kali, itu energi keberlimpahan. Ada Venus juga. Venus Empress itu energi keberlimpahan, energi keindahan, kenyamanan, glow up juga bisa. Nih, ini juga berbicara tentang energi glow up ya, keberlimpahan, kenyamanan. Dan ini berbicara tentang seseorang mengasihi sesuatu sama kamu, semesta juga mengasihi sesuatu sama kamu. Bisa jadi dalam artian yang sesungguhnya kayak dia ngasih bunga, ngasih apalah gitu, sesuatu yang dia tahu kamu suka ya. Lalu sesuatu yang terungkap ya, sesuatu yang terungkap yang tadinya tidak terlihat, bisa jadi sebuah rahasia, bisa jadi memang kamu gak lihat aja selama ini. Dan ini juga berbicara sebuah pesan tentang ketika kamu kepikiran untuk sekolah lagi atau mengupgrade pengetahuan kamu, mengupgrade skill kamu dengan belajar ya. Selama jadi manusia kita kan selalu punya banyak hal gitu yang bisa kita pelajarin. Dan ini tentang pengorbanan dan beban berat. Untuk mencapai hal tertentu kita memang butuh berkorban sih, tapi kamu juga harus tahu gitu kapan pengorbanan kamu itu setara atau kamu bisa ukur hasilnya atau enggak gitu. Contoh paling gampang atlet ya, itu pengorbanan yang terukur dan hasilnya itu bisa kamu lihat gitu ya. Kalau atlet itu dia berlatih berjam-jam, dia nggak ketemu temennya, nggak ketemu pasangannya, nggak hangout, nggak main game, tapi itu untuk mendapatkan medali gitu, untuk mendapatkan kemenangan gitu ya. Sama buat kamu gitu nih, karena ini ada tema dengan hal yang kamu lakukan sehari-hari ya, apakah itu signifikan atau enggak, apakah hal yang kamu korbankan itu signifikan atau enggak untuk goals kamu jangka panjangnya atau apa yang kamu mau tuju untuk kedepannya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.